Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, berikut ini ada satu video yang memuat pernyataan dari ulama Tasikmalaya dan tokoh-tokoh yang ada di Tasikmalaya seputar sikap mereka terhadap tokoh kontroversial yaitu Bapak Panji Gumilang. Berikut ini beberapa pernyataan dari para ulama Tasikmalaya yang akan kita segera komentari. Mari kita dengarkan videonya. Pernyataan sikap bersama kiai dan tokoh Tasikmalaya atas kesesatan yang disebarkan oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. 1. Kami mengutuk keras ajaran sesat yang disebarkan Panji Gumilang, pimpinan Al-Zaitun. Baik, yang pertama dikatakan bahwa para ulama mengutuk ajaran sesat yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Ya, kalau kita mengikuti di media sosial, banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Bapak Panji Gumilang ini yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, penafsiran-penafsiran beliau yang jauh dari relnya, ya, bisa dikatakan sama sekali tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan teks ayat Al-Quran. Sehingga di sini menurut saya sangat wajar sekali apabila para ulama yang lebih paham tentang Al-Quran, yang lebih paham tentang hadis, yang telah membaca daripada kitab-kitab ulama mu'tabaroh yang menerangkan tentang agama Islam, itu mengutuk keras terhadap kesesatan yang disebarkan oleh Bapak Panji Gumilang ini. Dan ini adalah sikap yang sudah benar menurut saya. Apa yang disampaikan oleh para kiai dan para ulama di Tasikmalaya ini sudah benar, dan mestinya pernyataan ini harus diikuti oleh ulama-ulama yang lain di seluruh Indonesia untuk sama rata kompak mengeluarkan sikap terhadap Bapak Panji Gumilang ini, bahwa beliau ini adalah memang tokoh yang mengajarkan kesesatan, mengajarkan Islam tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berikut adalah pernyataan yang kedua dari tokoh ulama dan kiai Tasikmalaya. Kita dengar. 2. Mendesak MUI Pusat segera mengeluarkan fatwa sesat ajaran yang dikembangkan oleh Panji Gumilang, pimpinan Al-Zaitun. Nah, dalam pernyataan tersebut tokoh ulama dan tokoh Tasikmalaya itu mendesak MUI Pusat, yaitu Majelis Ulama Indonesia yang ada di pusat, untuk segera mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran yang dikembangkan oleh Bapak Panji Gumilang. Ya, beberapa dari perwakilan tokoh MUI sebelumnya sudah memberikan penjelasan tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Bapak Panji Gumilang, sehingga perlu MUI Pusat yang kumpulan para ulama di Indonesia ini menyatakan setegas-tegasnya akan kesesatan Bapak Panji Gumilang ini. Bahkan bila perlu meminta dulu ya supaya Bapak Panji ini untuk bertobat, begitu ya, atau diadakan dialog untuk memperlihatkan di mana letak kesesatan Bapak Panji Gumilang ini. Ketika dia tidak mau dialog, itu artinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah dia katakan, gitu ya. Karena kalau kita mau sebutkan satu persatu kesesatannya atau penyimpangannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu banyak sekali, ya. Teman-teman bisa lihat di media sosial. Selanjutnya pernyataan yang ketiga dari kiai dan tokoh Tasikmalaya sebagai berikut. Selanjutnya ketiga, mendesak Kementerian Agama untuk segera mencabut izin operasional Ma'had Al-Zaitun. Nah, di sana dikatakan untuk poin yang ketiga itu adalah para ulama Tasikmalaya ini mendesak kepada Kementerian Agama untuk segera mencabut izin operasional dari Ma'had Al-Zaitun tersebut, karena beberapa waktu dari pihak Kementerian Agama yang ada di Indramayu, kalau tidak salah itu tempat berdirinya Ponpes Al-Zaitun ini,
dari utusan Kemenak itu pernah masuk di sana, dan dia mengatakan, perwakilan itu mengatakan bahwa secara berdirian pondok pesantren itu tidak ada masalah, kurikulumnya juga katanya tidak bermasalah. Jadi atas dasar itu dikatakan bahwa Ma'had Al Zaitun itu ya baik-baik saja, sehingga perlu bukti atau perlu alasan untuk mencabut izin operasional dari Ma'had Al Zaitun. Nah, barangkali desakan dari masyarakat, dari para ulama yang menyatakan bahwa ponpes ini adalah berbahaya, begitu, maka ini perlu dipertimbangkan oleh orang-orang yang ada di Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dari Ma'had Al Zaitun. Tetapi kita akan tunggu bagaimana respon dari pihak Kementerian Agama terhadap beberapa permintaan atau beberapa sikap dari kiai dan ulama yang ada di Tasikmalaya. Tentu kita berharap dari pihak Kemenak untuk merespon secara positif apa yang menjadi permintaan dari ulama ya, dari ulama yang ada di Indonesia. Selanjutnya ini poin yang keempat ya, mari kita dengarkan. Keempat, mendesak Polri untuk segera menangkap Panji Gumilang. Kalau kita dengarkan itu poin yang keempat itu ditujukan kepada Polisi Republik Indonesia ya, artinya yang berwenang untuk mengamankan orang-orang yang dirasakan meresahkan kehidupan masyarakat seperti Bapak Panji Gumilang ini. Sepertinya untuk permintaan yang keempat ini perlu dikawal terus-menerus ya, karena tentu saja dari pihak Polri tidak bisa bertindak hanya berdasarkan permintaan dari para kiai dan tokoh. Jadi harus ada administrasi, harus ada laporan dan lain sebagainya yang harus dilaksanakan oleh kiai dan para tokoh yang ada di Tasikmalaya. Kalau hanya model ultimatum lewat video ini, saya pikir tidak akan terlalu didengarkan ya. Ya mungkin hanya akan dibiarkan lewat begitu saja. Sehingga ini poin yang keempat ini perlu terus dikawal, perlu terus dilakukan tahapan-tahapan sehingga dari pihak Polri bisa memperhatikan hal ini. Selanjutnya ini adalah poin kelima dari pernyataan para ulama dan kiai yang ada di Tasikmalaya. Mari kita dengarkan. 5. Menghimbau orang tua santri Al-Zaitun untuk segera menarik anak-anaknya dari Ma'had Al-Zaitun. Iya, dari poin yang kelima ini menurut saya adalah ini poin yang paling penting, yaitu poin yang ditujukan kepada wali santri atau orang tua santri yang menyerahkan anak-anaknya di Ma'had Al Zaitun. Jadi saya juga berharap kepada wali santri untuk menyayangi anak-anaknya itu zahir dan batinnya. Ketika para ulama, jumhur ulama yang ada di Indonesia menyatakan bahwa ponpes ini bermasalah, ponpes ini mengajarkan ajaran yang ternyata membelakangi ajaran agama yang benar, maka itu ibarat anak-anak Anda itu sedang diracuni. Banyak sekali kalimat-kalimat yang sangat meresahkan dari Bapak Panji Gumilang ini. Nah, kepada wali santri cobalah direnungkan begitu ya, permintaan dari para kiai dan para ulama ini. Coba kalian renungkan, karena yang dipertaruhkan di situ adalah anak-anak kalian. Apa mau anak-anaknya ini menjadi agen-agen kesesatan yang nanti akan melanjutkan kesesatan yang dilakukan oleh Bapak Panji Gumilang. Jadi menurut saya, ayo para orang tua segera tarik anak-anaknya dari sana, masukkan ke pondok pesantren yang jelas, ajaran agamanya yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini adalah poin terakhir yang keenam ya, dari pernyataan sikap para kiai dan para tokoh Tasikmalaya. Mari kita dengar. Keenam, kami forum ulama tokoh masyarakat muslim dan ormas Islam Tasikmalaya akan melaporkan Panji Gumilang ke Polda Jabar dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Ya, jadi nanti Bapak Panji Gumilang ini akan dilaporkan ya, berdasarkan pernyataan yang keenam ini nanti beliau itu akan dilaporkan oleh
kumpulan para ulama dan para tokoh yang ada di Tasikmalaya. Untuk poin yang ke-6 ini kita akan tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan para ulama dan para kiai ini diberikan semangat kesehatan dan keafiatan dalam berjuang untuk meluruskan orang-orang yang pahamnya itu jauh menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.